Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kepada saudara-saudaraku semua yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memujinya, menyanjungnya atas semua kenikmatan dan karunia yang Allah senantiasa curahkan kepada kita semua. Allah telah memberikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan jasmani, sehingga kita bisa menjalankan sekian banyak ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal yang kita pahami semuanya, bahwa di antara kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah ketika Allah menurunkan kalamnya Al-Quran Al-Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua apa yang ada di dalam syariat agama ini, tanpa terkecuali, hakikatnya itu adalah semuanya kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Al-Quran Al-Karim, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada orang-orang yang beriman. Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia itu? Itulah ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah Al-Quran Al-Karim. Rasul itu mensucikan mereka dari semua kekotoran, keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwa manusia, dari kesyirikan, kekufuran, penyakit-penyakit hati. Yang Rasul itu mengajarkan Alkitab dan hikmah yang dahulunya mereka sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka Al-Quran Al-Karim adalah karunia yang besar yang Allah telah berikan kepada kita kaum muslimin, umat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah kitab yang agung, itulah kitab yang bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, itulah ruh yang bisa menyinari hati-hati kita semua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah telah kami wahyukan kepada engkau ruh, itulah Al-Quran Al-Karim, yang dahulunya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Akan tapi Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang Allah akan berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Itulah kitab yang akan bisa melembutkan hati-hati kita yang membatu, meskipun kadang tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk bisa diberikan manfaat.
Padahal seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Allah taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihatnya hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian di antara hati manusia kadang lebih membatu, lebih mengeras dibandingkan dengan batu. Demikian juga Al-Quran adalah kitab yang agung. Yang disebutkan di dalam hadisnya, tidaklah ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menjadikan sebab berguncangnya semua langit-langit dan keguncangan yang dahsyat, dan menjadikan semua malaikat tersungkur pingsan, hingga Allah sadarkan pertama kali malaikat Jibril. Tatkala malaikat Jibril membawa wahyu Allah, ayat-ayat Al-Quran turun di setiap tingkatan-tingkatan langitnya, maka mereka para malaikat bertanya, "Mada qala rabbukum?" Apa yang telah diwahyukan oleh Rabbmu? Qala al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Allah telah berfirman dengan kebenaran dan dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Oleh kerana itulah harus ada di dalam hati kita keinginan untuk berusaha senantiasa mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, menjadikan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kita semua. Karena kemuliaan seorang hamba tergantung bagaimana dia memuliakan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Allah muliakan bulan Ramadan ini melebihi bulan-bulan yang lainnya, karena di dalam bulan Ramadan inilah ada hari-hari ketika awal-awal Allah menurunkan Al-Quran. Demikian juga Allah muliakan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan seluruh malam yang ada, karena di malam itulah Allah turunkan Al-Quran. Allah muliakan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi para rasul yang lain, karena Allah telah turunkan Al-Quran kepada beliau. Sehingga kemuliaan seorang hamba itu terletak bagaimana dia memuliakan Al-Quran. Janganlah dia menjadi orang-orang yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rabbnya ketika melihat orang-orang Quraisy dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka menutup telinga-telinga mereka, mereka berpaling dan menjauh dari ayat-ayat Al-Quran. Yang disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu mahjura, telah menjadikan Al-Quran suatu yang dicampakkan, dilalaikan, tidak diagungkan, tidak dimuliakan di hati-hati mereka." Yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa ta'ala, siapa orang-orang yang dikatakan telah melakukan hajrul Quran, mencampakkan Al-Quran, maka yang pertama, mereka lah orang-orang yang tidak mau membacanya, lebih senang membaca selainnya, membaca medianya, membaca berita-berita, dia lalaikan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang begitu besarnya dari setiap huruf-huruf yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian, artinya sebaik-baik pahala yang bisa kalian peroleh adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Kemudian yang kedua, dia tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran tidak hanya kitab diturunkan sekedar untuk dibaca, akan tapi Al-Quran
adalah ayat-ayat di dalamnya ada kandungan-kandungan makna-makna yang begitu dalam. Itulah ayat-ayat yang bisa menjadi syifa'u fis sudur, semua penyakit yang ada di dalam dada kita. Maka semua obatnya ada di dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau. Itulah kitab yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang mempunyai akal itu memikirkannya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mau mendengarnya. Dia lebih senang mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian yang melalaikan. Padahal tidak akan pernah terkumpul di dalam hati seorang hamba itu dua kecintaan yang saling bertentangan. Kapan dia lebih mencintai selain Al-Quran dari musik-musik dan nyanyian, maka Allah akan jauhkan dari keberkahan Al-Quran. Sebaliknya, kalau dia mencintai Al-Quran dan memuliakannya, pasti Allah akan jadikan hatinya itu benci kepada selainnya. Kemudian yang keempat, dia tidak mau menghafalkannya semampu apa yang dia bisa lakukan. Maka luangkanlah waktu kita untuk menghafalkan Al-Quran semampu apa yang bisa kita lakukan. Kita hafalkan ayat-ayatnya, dan kelak kita akan merasakan betapa Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, memberkahi waktu-waktu kita ketika kita mau meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Dan hendaknya kita berusaha menjadikan anak-anak kita mereka orang-orang para penghafal Al-Quran, karena disebutkan di dalam keutamaannya di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang dia membaca Al-Quran dan mengamalkannya, man qara'a Al-Quran wa amala bihi, barang siapa dia membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kata para ulama, makna membaca di sini artinya menghafalkan, maka dia kelak akan memakaikan untuk kedua orang tuanya itu mahkota yang cahayanya lebih indah, lebih terang dibandingkan dengan cahaya matahari. Kemudian yang terakhir adalah ketika seorang tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kapan kita sudah diberikan taufik untuk membacanya, memahami makna-makna terkandung di dalamnya, maka hendaknya kita meminta kepada Allah hidayah agar kita bisa menjalankan apa yang ada di dalamnya dari kandungan-kandungan ayat-ayatnya. Kemudian disebutkan oleh para ulama yang lain, tambahan di antaranya, dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Baik obat yang ada di dalam hati kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit ujub, kesombongan, riya, hasad, kedengkian. Bahkan para ulama juga mengatakan Al-Quran bisa menjadi obat bagi apa yang ada pada penyakit di jasad kita. Demikian juga apa yang kadang dilakukan oleh sebagian di antara kaum muslimin. Kadang ketika mereka diuji, diganggu oleh syaitan atau jin, mereka tidak mencari kesembuhan dengan Al-Quran, padahal Allah sudah turunkan Al-Quran kepada mereka. Akan tetapi mereka mencari obat atau kesembuhan dengan cara-cara yang justru mendatangkan kemurkaan Allah dari apa yang terkandung di dalamnya, unsur-unsur perbuatan dari kesyirikan. Maka demikian apa yang bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran dan memuliakannya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah Allah turunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.